Bentuk fisik seperti warna kulit, warna rambut, bentuk hidung dan sebagainya, golongan darah dan cacat tubuh atau penyakit yang bersifat menurun dipengaruhi oleh pewarisan sifat pada manusia. 1. Penentuan jenis kelamin. Jenis kelamin anak ditentukan oleh sel sperma. Sel telur akan memberikan jenis kromosom seks yang sama, baik pada anak laki-laki maupun perempuan, yaitu X. Sedangkan sel sperma akan memberikan kromosom X pada anak perempuan dan kromosom Y pada anak laki-laki. Susunan kromosom pada anak perempuan yaitu 22 AA plus XX, anak laki-laki yaitu 22 AA plus XY. 2. Warna kulit. Gen menentukan pembentukan pigmen kulit yaitu melanin yang menyebabkan kulit berwarna gelap. Faktor lain yang berpengaruh terhadap warna kulit adalah faktor lingkungan yaitu paparan sinar matahari. Tiga. Bentuk rambut. Gen rambut keriting dominan terhadap gen rambut lurus, tetapi dominansi tidak sempurna. Misal gen rambut keriting adalah C, maka gen rambut lurus adalah C kecil. Maka genotip C besar untuk rambut keriting, C besar C kecil untuk rambut berombak, dan C kecil untuk rambut lurus. 4. Penentuan golongan darah. Golongan darah ditentukan oleh alel yang berada pada lokus tunggal yaitu imunoglobin atau I. Memiliki 3 alel yaitu IA, IB, dan IO. Alel IA dan IB bersifat dominan sehingga kombinasi keduanya menghasilkan golongan darah AB. Alel IO bersifat resesif baik terhadap IA maupun IB. Berikut macam-macam golongan darah manusia berdasarkan sistem ABO. Golongan darah fenotipnya dan genotipnya seperti pada tabel. Lima. Pewarisan cacat dan penyakit menurun. Beberapa kelainan pada manusia diturunkan melalui kromosom autosom atau kromosom seks, baik dominan atau resesif. Kelainan turunan yang diwariskan melalui kromosom autosom misalnya albino, jari lebih dari 5 atau polidaktili, phenylketonuria, thalassemia, dan gangguan mental. Kelainan turunan yang diwariskan melalui kromosom seks diwariskan melalui kromosom X, yaitu buta warna, hemofilia, dan anodontia, dan lain-lain. Albino atau albinisme. Kelainan turunan yang disebabkan oleh adanya gangguan dalam pembentukan pigmen melanin yang menjadikan kulit dan rambut berwarna putih keemasan. Pewarisan sifat albino disebabkan homozigot gen resesif A. Pada alel gen A besar menjadi penentu sifat normal. Seseorang albino memiliki genotip A kecil, sedangkan manusia normal memiliki genotip A besar, dan A besar A kecil. Contoh, seorang laki-laki normal heterozigot menikah dengan seorang wanita normal heterozigot pula. Adakah keturunannya yang menderita albino? Jawab, parentalnya laki-laki normal heterozigot dengan genotip A besar A kecil menikah dengan wanita normal heterozigot dengan genotip A besar A kecil, maka filial atau keturunannya itu A besar normal, A besar A kecil normal karier atau pembawa, A kecil atau albino. Presentasi keturunan yang menderita albino adalah 1/4 kali 100% sama dengan 25%. B. Polidaktili. Kelainan genetika yang diindikasikan dengan pertumbuhan jari tangan atau kaki melebihi jumlah normal. Polidaktili ditentukan oleh gen dominan P besar, sedangkan pada alelnya gen resesif P kecil menjadi penentu terhadap jari normal.
Penderita polidaktili mempunyai genotip P besar atau P besar P kecil. Genotip orang berjari normal adalah P kecil. Contoh, seorang wanita polidaktili dengan genotip P besar P kecil menikah dengan pria normal dengan genotip P kecil. Berapa persen keturunannya yang normal? Jawab, parentalnya normal dengan genotip P kecil dan polidaktili dengan P besar P kecil. Maka filial atau keturunannya yaitu 2 orang P besar P kecil atau polidaktili dan 2 genotip P kecil atau normal, sehingga presentasi keturunan yang normal adalah 2/4 kali 100% sama dengan 50%. C. Thalassemia. Kelainan genetika yang ditandai dengan rendahnya kemampuan eritrosit dalam mengikat oksigen akibat adanya kesalahan transkripsi mRNA dalam menerjemahkan kodon untuk asam aminoglobin. Thalassemia disebabkan gen dominan T besar H kecil dibedakan 2, yaitu thalassemia mayor dan thalassemia minor. Thalassemia mayor bergenotip T besar H kecil dan thalassemia minor bergenotip T besar H kecil. Thalassemia mayor lebih parah daripada thalassemia minor. Contoh, seorang pria penderita thalassemia minor menikah dengan wanita normal. Berapa persen keturunannya yang normal? Jawab, parentalnya yaitu thalassemia minor T besar H kecil menikah dengan normal T H kecil. Filialnya yaitu T besar H kecil atau thalassemia minor sebanyak 2 orang, T kecil H kecil atau normal sebanyak 2. Presentasi keturunan yang normal yaitu 1/2 kali 100% sama dengan 50%. Jadi keturunannya yang normal adalah 50%. A. Buta warna merupakan cacat menurun yang menyebabkan seseorang tidak dapat membedakan warna, dibedakan menjadi buta warna parsial atau tidak dapat membedakan warna tertentu, misal hijau dan merah, dan buta warna total, yaitu tidak dapat membedakan semua jenis warna sehingga hanya tampak hitam putih. Disebabkan gen terpaut kromosom seks X dan bersifat resesif. Gennya yaitu XCB heterozigot pada wanita menyebabkan ia sebagai karier atau pembawa, dan jika pada pria kehadiran gen XCB menyebabkan buta warna. Kemungkinan genotip orang normal dan buta warna yaitu XX itu adalah wanita normal, XCB adalah wanita buta warna, XCBY pria buta warna, XCBX wanita karier atau pembawa, dan XY adalah genotip untuk pria normal. Contoh, seorang laki-laki buta warna menikah dengan wanita normal. Berapa persen keturunan berjenis kelamin wanita yang normal karier atau pembawa? Jawab, parental atau orang tuanya itu buta warna dengan XCBY pada laki-laki dan normal XX pada wanita. Keturunannya yaitu XCBX adalah wanita karier atau pembawa, XCBX adalah wanita normal karier, dan XY laki-laki normal sebanyak 2 buah. Maka presentasi keturunan berjenis kelamin wanita yang normal karier atau pembawa adalah 2/4 kali 100% sama dengan 50%. B. Hemofilia. Kelainan yang menyebabkan terhambatnya proses pembekuan darah. Hemofilia ditentukan oleh gen resesif H yang terkait kromosom X dan bersifat resesif. Kemungkinan genotip orang normal dan hemofilia yaitu XH besar, dan XH besar, XH kecil adalah wanita normal, XH kecil adalah wanita hemofilia atau letal, XH besar Y adalah pria normal, XH kecil Y adalah pria hemofilia. Contoh, seorang ibu normal heterozigot dengan suami normal, maka berapa persen keturunan berjenis kelamin laki-laki yang menderita hemofilia? Jawab, parental atau orang tua normal yaitu pada laki-laki
dengan genotip XH besar Y dan wanita atau ibu dengan genotip XH besar dan XH kecil. Maka filialnya yaitu XH besar wanita normal, XH besar XH kecil wanita normal karier, XH besar Y laki-laki normal, XH kecil Y adalah laki-laki hemofilia. Presentasi keturunan berjenis kelamin laki-laki yang menderita hemofilia sama dengan 1/4 kali 100% sama dengan 25%. C. Anodontia. Kelainan yang ditandai dengan tidak adanya benih gigi dalam tulang rahangnya, sehingga gigi tidak tumbuh. Disebabkan gen resesif A kecil yang terpaut kromosom X. Gen A besar menentukan pertumbuhan gigi normal. Kemungkinan genotip orang normal dan anodontia yaitu XA besar adalah wanita normal, XA besar XA kecil adalah wanita normal karier, XA kecil adalah wanita anodontia, XA besar Y adalah pria normal, XA kecil Y adalah pria anodontia. Contoh, seorang ibu normal pembawa sifat anodontia menikah dengan laki-laki penderita anodontia. Berapa persen keturunan berjenis kelamin wanita yang mengalami anodontia? Jawab, parentalnya anodontia ayah yaitu dengan genotip XA kecil Y besar dan ibu dengan XA besar XA kecil. Keturunannya yaitu XA besar XA kecil yaitu wanita normal karier, XA kecil wanita anodontia, XA besar Y adalah laki-laki normal dan XA kecil Y adalah laki-laki anodontia. Persentasi keturunan berjenis kelamin laki-laki yang mengalami anodontia adalah 1/4 kali 100% sama dengan 25%. Pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup. Pewarisan sifat dalam pemuliaan makhluk hidup bertujuan untuk mengembangbiakan tumbuhan atau hewan yang memiliki sifat-sifat unggul. 1. Pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman. Contohnya dalam penyediaan bibit pilihan atau bibit unggul melalui tahap pembuatan varietas hibrida. Misal padi meliputi varietas Aries, PPH, Intani, Bernas, Prima, dan lain-lain. Pewarisan sifat dalam pemulihan hewan merupakan suatu usaha pengembangan beternak yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas genetika untuk mendapatkan hewan ternak yang berkualitas tinggi. Contoh hewan unggas yang mampu menghasilkan telur dengan jumlah yang cukup banyak, sapi perah yang dapat menghasilkan susu dan daging yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Teknik yang digunakan adalah inseminasi buatan atau dikenal dengan istilah kawin suntik, yaitu merupakan cara untuk memasukkan sperma yang sudah dicairkan dan melalui beberapa proses penyisihan yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat reproduksi hewan betina.